Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Info Covid di tanggal 6 Maret tahun 2022 diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Info Covid di tanggal 6 Maret tahun 2022 dengan tema orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi demikian. Ada sebuah kisah nyata dari satu peristiwa peperangan yang terjadi. Dalam sebuah pertempuran, ada seorang tentara yang terpisah dari kelompoknya. Dengan rasa takut, tentara tersebut mencari tempat untuk bersembunyi. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah gua yang dianggapnya aman. Dari celah-celah gua tersebut, ia melihat bagaimana pasukan musuh telah berhasil mengalahkan kelompoknya. Lalu pasukan musuh itu pun menyisiri seluruh tempat untuk mencari musuh yang mungkin bersembunyi di sekitar daerah itu. Tentara itu pun semakin ketakutan kalau dia akan ditemukan lalu ditangkap atau bahkan dibunuh. Di tengah kegelisahannya, dia tidak tahu lagi mau berbuat apa selain berdoa. Lalu di dalam gua itu, ia berdoa, ia berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkanlah saya. Saya berjanji akan benar-benar menjadi seorang yang taat dan setia kepadamu jika Engkau selamatkan. Demikianlah doa yang ia panjatkan kepada Tuhan. Setelah dia selesai berdoa, rasa khawatir itu masih belum senyap. Ia masih takut karena mendengarkan suara langkah kaki musuh yang sudah mulai mendekat. Sambil berbaring dan pasrah akan apa yang akan terjadi, ia melihat seekor laba-laba yang besar sedang membangun sebuah sarang tepat di depan pintu gua yang kecil itu. Melihat itu, pria itu protes dalam hatinya. Dia berkata, Tuhan, yang aku butuhkan batu yang besar yang dapat menutup pintu gua itu, bukan sarang laba-laba yang rapuh. Tapi ya sudahlah, aku tahu aku ini adalah orang yang berdosa. Mungkin inilah jalannya aku akan tertangkap. Pria itu pun benar-benar pasrah dengan keadaannya. Dari celah gua itu, pria itu melihat tentara musuh sudah sangat dekat dan memeriksa setiap gua-gua kecil yang ada di sana. Dan saat tentara musuh itu tiba di depan pintu gua di mana tentara itu bersembunyi, seorang dari antara mereka berkata, "Kalau gua yang ini tidak usah kita periksa. Pasti
tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Sebab ada jaring laba-laba yang sangat besar di depan pintu gua ini. Seandainya ada yang masuk, maka jaring laba-laba ini pasti sudah rusak. Lalu para tentara yang lain pun mengiyakan saran dari rekannya itu, lalu mereka meninggalkan gua, tempat di mana tentara tersebut sedang bersembunyi. Lalu tentara yang ada dalam gua itu pun merasa sangat senang karena akhirnya dia lolos dari pengejaran musuh. Hanya karena mereka melihat jaring laba-laba yang sangat rapuh itu. Lalu ia menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah jawaban Tuhan atas seruan doanya. Ia tak henti-henti mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mendengarkan doanya. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya, walau sepertinya tidak masuk akal. Namun dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu justru lebih kokoh dari batu yang keras. Saudara yang terkasih, dari kisah itu kita dapat menyimak bahwa ternyata Tuhan dapat menggunakan apapun untuk menyelamatkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Adapun yang perlu kita lakukan adalah berseru memanggil nama Tuhan. Sebab Tuhan pasti menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Sesuai dengan tema di minggu ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara terkasih, dalam suratnya ke jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan dicapai bukan oleh karena hukum Taurat, namun hanya oleh karena anugerah Allah semata. Memang tidak ada yang salah dengan Taurat, sebab hukum Taurat adalah pemberian Allah kepada bangsa Israel. Namun tak seorang pun di antara orang Yahudi yang sanggup melakukannya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa mengenal dan melakukan Taurat itu baik adanya. Namun bukan Taurat yang menyelamatkan. Taurat adalah ibarat rambu-rambu yang menuntun seseorang untuk menjauh dari dosa. Namun Taurat itu tidak mampu memberikan keselamatan. Tetapi satu-satunya yang mampu memberikan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Untuk menguatkan pengajarannya, Paulus mengutip dari apa yang pernah dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Artinya bahwa apa yang diberitakan oleh para rasul adalah benar-benar sebuah firman iman. Dalam bahasa Yunani disebut rema pisteos, artinya perkataan tentang iman di dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana firman itu menjadi dekat kepada seseorang? Tentunya oleh karena adanya pemberita firman, yaitu para rasul. Coba saudara bayangkan, jika seandainya tidak ada pemberita Injil yang mau mewartakan Injil Kristus, tidak ada khotbah, tidak ada persekutuan, tidak ada gereja dan ibadah, pastilah dunia ini semakin semrawut. Hidup manusia akan semakin bobrok. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Terlebih di tengah situasi kehidupan masa kini. Secara tidak langsung ada begitu banyak orang yang tidak begitu lagi menghiraukan firman Tuhan dalam hidupnya. Menganggap setiap pengajaran atau khotbah seperti angin lalu saja. Masuk dari kiri, langsung nendang, mental, ditolak mentah-mentah. Sekalipun firman itu ada di hadapan kita, ada di dalam hati kita, namun banyak orang tua yang sudah melupakan tugasnya untuk membimbing anak-anaknya lewat firman Tuhan. Kebanyakan orang saat ini disibukkan dengan beragam pekerjaan atau bahkan sibuk dengan hal-hal yang lain atau sibuk dengan diri sendiri dalam menikmati media sosial lewat Android yang ada dalam genggamannya. Akibatnya tidak mengherankan lagi jika kita menyaksikan bersama bagaimana anak kecil, remaja hingga dewasa
sibuk menggunakan handphonenya masing-masing dan lupa dengan Alkitab, lupa dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah disediakan bagi kita jauh sebelum era media sosial. Hari ini kita diingatkan, mari pergunakan dan hidupi firman yang telah engkau dengarkan itu sebagai pedoman dalam mendidik anak-anakmu, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupanmu atas apapun yang kau kerjakan. Jangan engkau merasa bahwa oleh karena kuat kemampuanmu sendirilah engkau beroleh apa yang kau terima saat ini. Namun ketahuilah, kuasa firman Tuhan jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Pergunakanlah firman yang telah engkau dengarkan, yang ada dalam hatimu, sebagai bekal dalam hidupmu. Saudara terkasih, adapun hal yang perlu kita lakukan sebagai pembuktian akan keinginan kita untuk beroleh keselamatan adalah mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari kematian. Memang benar bahwa kita bisa saja mendapatkan apapun di tengah dunia ini, apakah itu harta, jabatan, ataupun kekuasaan, asalkan kita mau berusaha. Namun untuk beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, tidak ada yang sanggup memberikannya dan tidak ada yang dapat kita berbuat untuk meraihnya, sekalipun kita mengandalkan segala yang kita miliki atau mengandalkan kekudusan hidup kita. Hanya ada satu jalan yang dapat membawa kita ke dalam keselamatan dan hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dapat dibuktikan dari pengakuan yang sungguh lewat setiap ucapan yang kita sampaikan. Akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Rasul Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita mengaku bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian, maka hal ini tidak sekedar berarti bahwa Tuhan pernah hidup di dunia ini. Namun hingga saat ini, Tuhan Yesus bertahta di surga. Namun sekaligus Ia juga selalu menyertai kita di sepanjang masa. Dia bukanlah Tuhan yang jauh dari kita. Dia tetap ada bersama kita dalam setiap pekerjaan, usaha, dan berbagai pergumulan maupun sukacita yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, ingatlah perkataan firman Tuhan yang mengatakan barang siapa yang percaya dengan Dia tidak akan dipermalukan. Saudara yang terkasih, lewat khotbah di minggu ini, kita dituntun untuk memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan yang kekal. Keyakinan yang teguh ditunjukkan dengan berseru kepadanya. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang menyadari ketidakmampuannya dalam menghadapi segala kemelut yang ada dalam hidupnya. Apa yang ia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban atas setiap persoalannya. Jemaat yang dikasihi Kristus, di antara sejumlah tokoh dalam Alkitab, kita pasti mengingat bagaimana kisah Hana yang berseru memohon belas kasihan Tuhan, hingga akhirnya Tuhan mengaruniakan anak baginya, dan diberi nama Samuel. Demikian halnya dalam perjanjian baru, lewat kisah Bartimeus, seorang pengemis yang buta, yang berseru-seru memanggil nama Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya, hingga akhirnya Bartimeus dapat melihat. Saudara yang terkasih, jika Tuhan mendengarkan seruan para hambanya, seperti Hana maupun Bartimeus, maka yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan mendengarkan seruanmu. Hari ini, mari percayakan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ketahuilah
bahwa Tuhan selalu ada untuk mendengarkan seruanmu, dan Ia selalu pasti memberikan apa yang terbaik bagimu. Jika sekiranya hingga saat ini apa yang engkau mintakan atau apa yang engkau serukan dalam doamu belum terjawab, namun tetaplah berseru kepadanya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah sampai Tuhan Yesus memberikan jawaban yang terbaik bagimu. Dan ketika seruanmu itu telah didengarkan oleh Tuhan, ketika apa yang kau mintakan itu telah Tuhan berikan, jangan lupa untuk bersyukur. Sebab hanya oleh karena kebaikannya, doamu akan didengarkan olehnya. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan kami. Kuasai dan tuntunlah hidup kami, agar senantiasa hidup mengandalkan Engkau. Terlebih dikala kami mengalami pergumulan, ajar kami untuk senantiasa berseru kepadamu saja. Sebab kami yakin bahwa siapa yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Dengarkanlah setiap seruan kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.